mengenal kegiatan mendongeng. Saat ini kegiatan mendongeng sudah mulai pudar sebab sudah jarang orang tua, ayah ibu mendongengkan anaknya atau kakek nenek mendongengkan cucunya. Padahal anak-anak masih senang mendengarkan dongeng. Kegiatan mendongeng sangat penting untuk dilestarikan karena dapat memberikan kepuasan batin kepada anak-anak. Selain itu, kegiatan mendongeng ternyata dapat memberikan hiburan. Bahkan melalui kegiatan mendongeng akan terjalin keakraban antara orang tua dan anak-anak. Untuk itulah kebiasaan mendongeng perlu tetap dilakukan oleh orang tua saat ini. Pada bagian ini ada 3 hal yang akan dibahas, yaitu pengertian dongeng, perbedaan mendongeng dan membacakan dongeng, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam mendongeng, dan manfaat mendongeng. 1. Pengertian dongeng. Dongeng hanya bersifat hayalan karena dibuat berdasarkan hayalan penciptanya. Banyak dongeng yang bertokohkan makhluk-makhluk dari alam lain seperti peri, jin, dan hantu. Jika tokohnya manusia, biasanya tokoh tersebut memiliki sifat yang luar biasa seperti Abu Nawas, Hercules, dan Raden Panji. Selain itu, banyak juga tokoh dongeng yang berupa binatang seperti yang terdapat dalam cerita Kancil. Dongeng yang tokohnya binatang dinamakan fabel. Dongeng dapat dibagi menjadi mite, legenda, fabel, saga, dan dongeng biasa. Mite adalah dongeng yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau gaib atau berkaitan dengan makhluk halus seperti harimau jadi-jadian dan Dewi Sri. Legenda adalah dongeng yang berupa cerita tentang asal-usul atau kejadian alam seperti asal mula kota Makassar, asal mula Danau Toba. Fabel adalah dongeng tentang dunia binatang seperti cerita-cerita Kancil. Sage adalah cerita kepahlawanan atau sering disebut istilah etos seperti etos Ramayana dan Mahabharata. Dongeng biasa adalah dongeng-dongeng yang tidak termasuk ke dalam salah satu jenis dongeng yang telah diuraikan. Antara cerita dengan dongeng perbedaannya terletak pada cakupannya, yaitu cerita lebih luas daripada dongeng. Hal itu terjadi karena pada hakikatnya dongeng itu sendiri termasuk cerita. Dongeng adalah cerita yang bersifat hayal, sedangkan cerita dapat bersifat hayal dan dapat pula bersifat nyata. Dengan demikian, jika dilihat dari sifatnya, dapat disimpulkan bahwa cerita bisa bersifat nyata dan bisa pula bersifat hayal, sedangkan dongeng hanya bersifat hayal. Cerita Malin Kundang misalnya pada satu sisi dapat dikatakan sebagai cerita dan sekaligus sebagai dongeng. Akan tetapi cerita tentang pertempuran Sultan Hasanuddin melawan Belanda pada sisi lain tidak dapat dikatakan sebagai dongeng. Peristiwa tersebut hanya dapat dikatakan sebagai cerita. 2. Perbedaan mendongeng dan membacakan dongeng. Pada mulanya, mendongeng merupakan kegiatan menceritakan dongeng. Seiring
dengan kemajuan peradaban manusia, dongeng mulai dibukukan. Hal itu menjadikan dua kegiatan yang berbeda, yaitu mendongeng dan membacakan dongeng. Pada kegiatan mendongeng, pendongeng sama sekali lepas dari teks seperti yang ditunjukkan orang tua kepada anaknya sebelum tidur. Dengan demikian pendongeng harus menghafal cerita sebelum mendongeng. Menghafal maksudnya bukan hafal kata per kata atau kalimat per kalimat dalam dongeng tersebut, melainkan hafal jalan cerita dan tokoh ceritanya. Dalam membacakan dongeng, pendongeng terpaku pada teks. Semua yang diucapkan teks dongeng yang dihadapi. Dengan demikian, pendongeng tidak perlu menyusun kata-kata sendiri. Jika dalam membacakan dongeng, seseorang masih membawa teks. Perbedaan lain antara mendongeng dengan membacakan dongeng terletak pada penggunaan bahasanya. Dalam mendongeng, bahasa yang digunakan adalah bahasa pendongeng itu sendiri. Sedangkan dalam membacakan dongeng, digunakan bahasa teks. Dengan demikian, dalam mendongeng, seseorang dapat memilih bahasa yang akan digunakan. Misalnya bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Dapat juga seseorang menambah, mengurangi, atau menyesuaikan bahasa berdasarkan konteks atau situasi yang dihadapi pada saat mendongeng. Mendongeng dan bercerita itu kadang-kadang memang masih diperdebatkan sebagai aktivitas yang berbeda. Sebenarnya, jika dilihat dari aktivitasnya, keduanya tidak berbeda. Perbedaannya hanyalah materinya. Jika seseorang bercerita, materinya adalah cerita. Sedangkan jika seseorang mendongeng, materinya adalah dongeng. 3. Unsur-unsur dalam mendongeng. Untuk dapat membawakan dongeng dengan penampilan yang baik, komunikatif, indah, dan memikat, kita perlu memperhatikan unsur-unsur dalam mendongeng. Unsur-unsur dalam mendongeng tersebut meliputi penghayatan, vokal, dan penampilan. Unsur-unsur ini harus mendapat perhatian jika pendongeng ingin menjadi pendongeng yang baik. Penghayatan adalah pengalaman batin. Itulah sebabnya pendongeng hendaknya memahami masalah-masalah, merasakan perasaan-perasaan, dan dapat membayangkan dunia dongeng yang dibawakannya. Pendongeng juga hendaknya dapat merasakan denyut perasaan yang ada di dalam hati tokoh-tokoh yang dikisahkan dan suasana dongeng yang dibawakan. Dengan perkataan lain, pendongeng hendaknya dapat menghidupkan tokoh dan peristiwa dalam perasaannya sendiri. Pendongeng harus menghayati dongeng yang akan dibawakannya. Dengan cara ini, pendongeng mudah menjadi pendongeng yang baik dan disenangi pendengarnya. Sebelum mendongeng, pendongeng harus membaca teks dongeng yang akan dibawakan agar dapat menghayati dongeng dengan baik. Langkah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memahami unsur pembangun dongeng yang harus sampai kepada pendengar atau penonton, yang meliputi isi cerita, yaitu nilai-nilai atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pendengar. Tokoh dan karakternya dan setting, yaitu tempat, waktu, dan suasana cerita, baik yang bersifat fisik, psikologis, maupun sosiologis. Pemahaman terhadap isi dongeng berkaitan dengan pencarian makna yang terkandung dalam dongeng tersebut untuk disampaikan kepada pendengar. Nilai-nilai atau amanat itulah harus ditemukan pada saat membaca guna memahami isi dongeng. Pemahaman terhadap karakter tokoh dalam dongeng juga harus diperhatikan agar pada saat pendongeng berdialog bisa membedakan karakter suara masing-masing tokoh. Dalam pembedaan karakter suara tokoh ini, pendongeng harus membedakan jenis suara laki-laki dan perempuan dari warna suaranya.
tetapi yang terpenting harus dibedakan dari tekanan dan karakternya. Selain pemahaman terhadap isi cerita dan karakter tokoh, perlu juga pemahaman terhadap alur cerita. Hal itu perlu dilakukan agar pendongeng dapat menceritakan dari awal sampai akhir cerita secara berurutan, yakni mulai dari pemaparan, pemberian penjelasan tentang dongeng, serta pengenalan terhadap tokoh dan setting dongeng. Penggawatan pada saat tokoh-tokoh mulai memasuki konflik. Klimaks pada saat cerita dongeng mencapai puncaknya, dan penyelesaian